Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhrifki, Stanbook F12120022 dari Prodi Teknik Geologi Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil file trip mandiri saya yang saya laksanakan pada hari Jumat, tepatnya di tanggal 30 Juli 2020. Jadi pada titik koordinat min 0 derajat 51 menit 13,15 detik lintang selatan dan 19 derajat 54 detik 54 menit 6,98 detik bujur timur. Pada kali ini kami mengambil lokasi di belakang kepolisian daerah, kantor kepolisian daerah. Jadi di mana cuaca pada hari itu cukup cerah. Jadi dengan pengamatan geomorfologi yang kita ambil, yaitu kami membahas tentang warna soil, kemiringan, satuan geomorfologinya, tingkat pelapukan, vegetasi, tata guna lahan, jenis litologi, serta bencana yang akan terjadi di daerah tersebut atau yang sering terjadi. Jadi teman-teman, pada titik koordinat kali ini itu didapati warna soil itu berwarna putih kecoklatan. Kemudian dengan kemiringan 6 sampai 15 derajat. Ya, dan kemudian satuan geomorfologinya. Jadi satuan geomorfologi di daerah ini itu merupakan termasuk perbukitan, yang dimana tingkat pelapukan yang terjadi itu sedang. Kemudian vegetasi jadi vegetasi di daerah titik koordinat ini itu merupakan pepohonan serta semak belukar, teman-teman. Adapun tata guna lahan itu digunakan sebagai jalan raya dan digunakan sebagai tempat wisata oleh masyarakat setempat. Kemudian jenis litologi yang ada di daerah ini itu, teman-teman, itu merupakan jenis batuan sedimen. Kemudian bencana yang kerap terjadi di daerah ini itu termasuk tanah longsor dan gempa bumi, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan jelaskan tentang litologinya itu sendiri ya. Di mana batuannya itu berwarna coklat pada warna segarnya dan coklat kehitaman pada warna lapuknya atau apabila dia sudah terkontaminasi, sudah lapuk. Kemudian di mana memiliki struktur yang berlapis dengan teksturnya itu merupakan klastik halus. Ukuran butirnya diperkirakan kurang lebih 4 sampai 64 mm. Dengan sortasi yang baik serta kebundaran yang menyudut. Kemudian kemasnya itu terbuka, teman-teman. Kemudian komposisi mineral dari batuan ini itu seperti kuarsa dan silika. Jadi nama batuan itu sendiri itu konglomerat, teman-teman. Jadi di mana atau ganesanya itu di mana batuan ini itu terbentuk dari proses sedimentasi daerah transisi. Atau di mana daerah antara daerah darat dan daerah laut, teman-teman. Seperti itu. Jadi itulah tadi yang dapat kita ambil dari titik koordinat min 0 derajat 51 menit 13,15 detik lintang selatan dan 19
derajat 54 menit 6,98 detik bujur timur. Kemudian jadi kita ke lokasi selanjutnya ya teman-teman, atau stasiun 2. Jadi stasiun 2 ini saya melakukan field trip itu di Fatutela. Jadi jaraknya dari stasiun pertama ke stasiun selanjutnya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman. Jadi kita ambil pada lokasi saat di Fatutela ini, maksud saya cuacanya itu pada saat itu teman-teman itu cukup cerah ya, dimana kita ambil pada titik koordinat lintang selatan min 0 derajat 50 menit 42,73 detik, dan bujur timurnya itu 119 derajat 55 menit 13,26 detik teman-teman. Jadi kami berpindah lokasi lagi ya, atau stasiun 2-nya lagi dengan titik koordinat yang tadi. Nah, kami juga kembali melakukan pengamatan geomorfologi. Nah, jadi di ketinggian 110 meter di atas permukaan laut teman-teman. Jadi kemiringan pada lokasi kami selanjutnya atau stasiun 2 ini itu diperkirakan kurang lebih 0 sampai 5 derajat. Jadi itu miring. Jadi satuan geomorfologi pada lokasi titik koordinat kita yang tadi itu merupakan pedataran teman-teman. Jadi dengan warna soil yang ada itu abu-abu, serta tebal soilnya itu diperkirakan kurang lebih 8,5 meter teman-teman. Jadi tingkat pelapukan yang terjadi di daerah ini teman-teman, di titik koordinat yang tadi di Fatutela ini itu sedang ya. Dengan vegetasi itu pepohonan dan semak belukar. Nah, adapun tata guna lahan dia digunakan sebagai peternakan dan perkebunan. Nah, jadi kemudian litologi. Nah, jadi jenis litologi yang ada di daerah Fatutela ini teman-teman, jadi dia termasuk lagi ke batuan beku teman-teman. Nah, jadi di sini di titik koordinat tadi itu bencana yang kerap terjadi ya, banjir dan gempa bumi teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kita ke selanjutnya ke litologi teman-teman ya. Jadi seperti yang tadi kita bilang, jenis litologi yang ada di daerah ini itu kan batuan beku teman-teman. Jadi dia jarak dari stasiun 1 ke stasiun selanjutnya itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Nah, jadi pada kali ini kita di batuan beku ya. Kali ini dengan warna segarnya itu berwarna abu-abu. Sedangkan warna batuannya yang sudah lapuk itu berwarna abu-abu kecoklatan teman-teman. Nah, kemudiannya kita ke tekstur ya. Dengan teksturnya itu holokristalin serta granulitas faneritik. Bentuk kristalnya itu euhedral. Jadi hubungan antara kristal ya itu inequigranular. Nah, jadi dengan struktur masif dia terdiri dari ortoklas, plagioklas, kuarsa, dan biotit teman-teman. Nama batuannya itu sendiri itu granit. Nah, jadi di mana dia termasuk dalam jenis batuan beku. Nah, karena tadi dia mengandung berbagai mineral seperti ortoklas, plagioklas, kuarsa, dan biotit. Kemudian kita ke ganesanya. Jadi batuan ini itu terbentuk di dapur magma. Nah, jadi
batuan granit itu sendiri dia terbentuk di dapur magma dengan suhu 900 sampai 1100 derajat Celcius, teman-teman. Jadi itulah tadi hasil dari field trip mandiri yang saya lakukan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, teman-teman, di 2 stasiun. Jadi apabila ada yang kurang dari hasil field trip saya, jadi saya mohon maaf karena mungkin keterbatasan pengetahuan teman-teman. Saya juga akan terus belajar. Jadi demikian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.